Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Ilmi. Saya akan melanjutkan bab 5 dari perilaku organisasi ya. Yang bab 5 ini tentang kepribadian dan nilai. Langsung kita masuk aja ke bahan ajarnya. Oke, maaf aku videonya seperti ini karena masih banyak saudara-saudara saya, jadi tempatnya itu nanti malah jelek banget. Maaf ya. Oke, lanjut. Bahan ajar yang pertama yaitu kepribadian. Kedua, model 5 besar kepribadian. 3, macam-macam kepribadian. 4, sifat kepribadian yang relevan dengan perilaku organisasi. 6, kepribadian dan situasi. 7, nilai dan pembentukan nilai. 8, kepribadian dan nilai individu di tempat kerja. Terakhir, nilai internasional. Oke, kita mulai kepribadian. Apa itu kepribadian? Yaitu jumlah total cara-cara di mana seorang individu bereaksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Ya pasti orang-orang bisa menjabarkan, tapi secara ingin berkata atau cara mengungkapkannya itu agak berbeda. Pembedanya kepribadian itu ada dua, yaitu berpusat pada faktor hereditas, keturunan, atau lingkungan. Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari keduanya. Meskipun demikian, riset cenderung mendukung pentingnya faktor hereditas dibandingkan lingkungan. Maaf, kebetulan. Hereditas itu apa? Hereditas itu faktor-faktor yang ditentukan sangat konsepsi biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inherent. Apa ini maksudnya? Ini jadi ada kepribadian yang dibentuk dari sebuah gen, dari orang tua bisa, dan fisiknya, contohnya fisiknya dia tuh gede, wah lah itu kemungkinan kepribadiannya tuh dia bisa kasar dan lain-lain. Tapi kalau secara yang biologis itu jadi orang tuanya tuh halus, pasti adanya juga halus. Itu ya sebuah kepribadian hereditas ya. Oke, selanjutnya itu karakteristik kepribadian. Ya, karakteristik kepribadian itu yang bertahan menjelaskan perilaku individu. Indikator penilaian kepribadian itu yaitu nih: ekstrovert, perasa, memikirkan, menilai ya. Maaf, saya ada yang lupa tadi. Kepribadian itu kan ada dua, identitas sama yang satunya lingkungan ya. Kalau lingkungan itu biasanya kita terbentuk ya. Seperti contohnya ada orang yang dia kurang mandiri, tiba-tiba dimasukin ke dalam tempat yang banyak orangnya itu mandiri aja, dia ikut-ikut, dan itu mengubah kepribadian dia. Oke, lanjut. Model 5 besar kepribadian itu sebuah nilai kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Yang pertama, ekstraversi, sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seorang yang mampu bersosialisasi, ekspresi, dan percaya diri. Yang kedua, keramahan, sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang baik, kooperatif, dan mempercayai. Ketiga, kehati-hatian, sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seorang yang ini pesannya bertanggung jawab, dapat diandalkan, persistensi, dan teratur. Yang keempat, stabilitasan emosional, sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasikan seorang tenang, percaya diri, aman, depresi, dan tidak aman. Yang terakhir, keterbukaan pada pengalaman, sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seorang dari sisi imajinasi, sensitivitas, dan rasa ingin tahu. Dalam kepribadian ini soalnya itu lebih banyak lagi ya, cuma cara di buku yang lebih komponennya tuh 5 ya. Oke, lanjut. Macam-macam kepribadian. Oke. Macam-macam saya ini banyak, cuma saya hanya menampilkan 4 saja. Yang pertama, Machiavellianisme. Apa sih itu? Itu tuh sebuah kepribadian orang di mana jika hasilnya itu memang benar, maka cara yang dia lakukan itu benar. Dan ini sangat kepribadian yang memutar otak ya. Contohnya bagaimana sih kita bisa mendapatkan minuman itu ya. Nanti kan beberapa orang ada yang berpikir penting hasilnya kan kita dapat minuman itu, mau nyolong kayak mau beli boleh, mau begal kan ya itu sebuah kepribadian Machiavellianisme ya, yaitu dia percaya hasil dapat membenarkan cara. Jadi di mana hasilnya udah fix, udah bener, hasilnya udah ditentukan, ya mau cara pakai apapun ya dia udah ngomong itu benar caranya. Selanjutnya itu kepribadian narsisme. Ya, ini kepribadian yang cenderungnya itu lebih penting diri sendiri ya. Ini
seperti kata-kata anak gue lah, narsis ya. Dia tuh lebih mengarah ke keaguman dirinya sendiri ya sombong lah, hampir mendekati itu. Yang ketiga yaitu psikopat. Wah, ini adalah sebuah kepribadian yang agak melenceng jauh ya, yaitu kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakan menyebabkan bahaya. Seandainya ini psikopat ini adalah orang yang sangat peduli, cuma dengan cara pedulinya dia tuh melakukan segala cara. Ya, saya kan maunya seperti ini, contohnya seperti itu kan. Tapi kalau dilihat tuh itu kurang baik ya. Saya masa bodoh karena dia nggak merasa bersalah. Contohnya ada orang yang punya kepribadian psikopat dan normal. Oke. Orang normal kalau melihat gelandangan pasti dia berpikir, itu kasihan gelandangannya, aku bantu, aku kasih uang, aku kasih kerja. Oke, itu orang normal. Tapi kalau psikopat masih berpikir, aduh itu kasihan gelandangannya, yaudah yuk kita bunuh, kan nanti dia kelar, udah nggak di dunia ini, dia udah nggak mikir-mikir dunia. Itu pemikiran psikopat. Dia lebih mencari cara yang lebih singkat, tapi ya itu agak melenceng dari jalan yang benar. Oke, selanjutnya sifat kepribadian yang relevan dengan perilaku organisasi ya. Itu yang pertama, evaluasi inti diri, yaitu kesimpulannya akhir yang memiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Macam-macam sifat kepribadiannya, pengawasan diri, dan kepribadian proaktif. Kepribadian dan situasi. Teori kekuatan situasi mengusulkan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Ya, apa ini maksudnya? Ya, ini adalah sebuah kepribadian yang terbentuk dari sebuah situasi ya. Contohnya seperti tadi, ada orang yang dia tidak mandiri, tiba-tiba ditempatkan di situasi di mana orang-orang tersebut mereka itu mandiri semua, terus akhirnya dia jadi ikut-ikutan. Yaudah aku mandiri ya, aku nggak enak soalnya melihat diriku yang nggak mandiri sedangkan teman-temanku mandiri, seperti itu. Oke, analisis kekuatan situasi itu seperti kejelasan, konsistensi, batasan, konsekuensi. Ini kejelasan, konsekuensi, dan batasan konsekuensi bisa dilihat di buku ya. Oke, selanjutnya teori kekuatan perilaku. Sebuah teori yang mengidentifikasikan bahwa cara kepribadian bertransaksi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Ya, ini hampir sama seperti teori kekuatan situasi ya, hanya dibolak-balik lah. Oke, yang selanjutnya teori aktivasi sifat. Sebuah teori yang memprediksi bahwa ke beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lain. Ini dimana sebuah penjelasannya, dimana sebuah pengalaman yang sudah pernah dilalui seseorang dan tiba-tiba muncul dan terjadi, dan itu kepribadian dia akan berubah drastis, berubah jadi 360 derajat, kembali lagi 180 derajat. Dia akan kembali ke masa lalu seperti pengalaman yang pertama. Terus setelah itu nanti sifatnya campur aduk. Yang ini sifatnya agak labil ya, pasti sering berubah-ubah. Oke, lanjut. Nilai dan pembentukan nilai. Nilai, keyakinan dasar bahwa sebuah mode tindakan spesifik atau akhir dari keperbedaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya. Oke, macam-macam nilai terminal, yaitu hasil akhir yang inginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Ini sebuah nilai tujuan lah, kita anggap tujuan. Dalam pribadi itu kepribadian itu lebih mengarah kesuksesan saat kita bersosialisasi ya. Lanjut, nilai instrumental ya, mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seorang. Saya agak kurang mengerti ini, maaf. Kepribadian dan nilai individu di tempat kerja. Teori kecocokan kepribadian sampai dengan pekerjaan, sebuah teori yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Teori kecocokan orang sampai dengan organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan nilai kepribadian. Maksudnya apa nih? Kepribadian dan nilai individu di tempat kerja itu bagaimana sih kepribadian kita bisa cocok di tempat kerja? Ya,
kita harus mencocokkan kepribadiannya sesama pekerja. Jadi ini sesama teman dulu ya. Oh, temannya udah cocok. Jadi kemungkinan kepribadiannya nanti kita untuk melanjutkan kinerja selanjutnya di pekerjaan itu lebih enak, lebih enjoy. Itu di teori kecocokan kepribadian sampai dengan pekerjaan. Jika teori kecocokan orang sampai dengan organisasi, itu dimaksudkan seperti ya visi misinya sebuah organisasi itu seperti pemikiran Anda. Maksudnya udah melekat di dalam organisasi tersebut, dan Anda juga saya suka ini visi misinya, saya ikuti. Tapi kalau kebanyakan orang kalau nggak suka visi misinya, maka dia akan keluar dari organisasi tersebut. Jadi kepribadian dan nilai individu di tempat kerja itu juga ditentukan dari kecocokan di organisasi. Ya, itu dilandaskan teori kecocokan orang sampai dengan organisasi. Lanjut, nilai internasional. Iya, nilai internasional ini jarak kekuasaan. Pertama, jarak kekuasaan menggambarkan derajat orang menerima distribusi perbedaan kekuasaan. Ranking tinggi berarti ada perbedaan pemenang dan kuasa yang tinggi antar alasan dan bawahan. Atasan tulisan. Budaya ini kurang menolerir kesetaraan, begitu juga sebaliknya. Ya, ini jarak kekuasaan ini ini lebih seperti apa ya? Bahasanya itu seperti diktator lah bahasanya itu. Ya, ini semuanya harus ikut sama atasannya gitu loh. Pokoknya itu semuanya nggak peduli, suka nggak suka harus ikut atasan, seperti itu. Oke, yang ini individualisme menggambarkan taraf seseorang bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok. Ya, ini individualisme ini biasanya lebih ke arah individu ya, orang-orang yang tidak suka bersosialisasi, atau biasanya dia tuh bila ada sebuah kerja kelompok dia agak aku nggak suka kerja kelompok. Dan itu ya ini sebuah kepribadian seseorang yang bisa dikatakan individualisasi, individualisme selanjutnya kolektivisme sebagai individu yang bertindak secara kelompok. Ya, ini kebalikan dari individualisme. Ini adalah seseorang yang mempunyai kepribadian di mana mereka suka mengerjakan sesuatu pekerjaan yang menyangkut teman-teman atau beberapa individu. Jadi dia adalah sebuah tipe orang yang mempunyai kepribadian berteman atau dia suka berkelompok. Jadi ini adalah sebuah kepribadian yang sangat dicari atau sangat disukai di organisasi karena itu dapat mempererat persatuan organisasi dan kinerja dengan baik. Oke, selanjutnya maskulinitas. Apa itu ya? Menggambarkan taraf sebuah budaya menghargai aspek pencapaian, kekuasaan, kendali dan wanita pria dipandang memiliki peran terpisah. Ya, ini maksudnya itu ini adalah perbedaan dari jarak kekuasaan ya. Ini dia lebih mentoleransi semua seperti aspek pencapaian, kekuasaan dan kendali. Oke. Mereka bisa dikatakan kepribadian menghargai semuanya, seperti wanita dan pria jadi dipandang mereka setara, cuma mereka mempunyai peran yang berbeda. Ya, kita tahu lah perempuan harusnya di mana dan laki harus di mana. Cuma kalau dalam pekerjaan mereka tetap dianggap setara dalam pekerjaan, tapi bila dianggap secara biologis mereka memang berbeda. Ya, emang berbeda lah, tolol. Oke, maaf. Lanjut, yang selanjutnya itu entertain avoidance. Ini adalah derajat sebuah negara ya. Sebuah negara mengutamakan situasi yang terstruktur. Menghindari ketidakpastian dan ambigu dan memiliki banyak aturan hukum. Ya, ini bisa kita katakan ini ada ketidakpastian di mana sebuah kepribadian atau nilai dari internasional itu karena kan internasional, kita bicara secara global ya. Karena terkadang itu kan kita tidak bisa tahu mana konsumen atau mana anggota yang jaraknya jauh dan kita tidak pernah bertemu, itu menyebabkan sebuah nilai internasional ini, yaitu nilai internasional penghindaran ketidakpastian ya. Ketidakpastian ini sangat berarti dalam sebuah organisasi di mana semua hal harus dipastikan.
dipastikan dan itu fakta. Bila tidak terjadi fakta, maka akan terjadi sebuah kata itu menggantung atau tidak bisa diselesaikan. Takutnya nanti bila tidak terjadi maka akan menyebabkan sebuah kerugian. Contohnya ini seperti penjualan online ya. Kita sudah ada penjualan online, tapi kan kita tidak tahu pastinya mereka jual benar atau tidak. Dan terkadang konsumen bisa dikatakan mereka benar-benar beli atau hanya benar-benar melihat di saat mereka sudah memasukkan barangnya ke tempat troli pembelian, tapi setelah dikirim ternyata itu salah alamat. Nah, ini ada sebuah penghindaran ketidakpastian dan ini harus sangat-sangat dipegang. Selanjutnya itu orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Ya, ini long term versus short term. Orang-orang jenis long term cenderung melihat masa depan dan mengerti ketentuan dan kegiatan. Orang-orang jenis short term lebih menerima perubahan dan kurang-kurang mengacaukan komitmen. Ya, ini saya maksudkan ini ada dua kubu ya. Orang yang lebih suka melihat masa depan. Masa depan gue besok gini-gini, saya harus persiapkan gini. Itu ada sebuah orang yang memandang masa depan. Bila yang short term itu dia memandang masa lalu. Dia lebih menerima perubahan. Aku dulu gini. Tapi dia kalau dikatakan kamu tuh harusnya begini, besok kamu harus begini, dikasih masukan tuh dia kadang agak enggak. Dia hanya mengikuti seperti orang kata itu mengikuti aliran sungai yang mengikuti air mengalir sampai jauh Rucika. Maaf. Jadi seperti itu yang dikatakan soto. Telah selesai, hanya segini saja bahan ajar. Ini tidak terlalu banyak ya, cuma agak mengerti agak sulit. Dari saya Saiful Ilmi, terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.